Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah qulubana futuhal arifin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Diinformasikan dan diberitahukan kepada para wargi masyarakat Dusun Tanjung Saleh bahwa nanti malam setelah ba'da maghrib kita bertakbiran memuja-muji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita bersiap-siap, berkemas-kemas, mandi, pakai wangi-wangi ya. Kemudian mendatangi masjid untuk sholat berjamaah maghrib. Terus setelah maghrib kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, selesai wiridan kita bertakbiran sampai pagi. Dari maghrib, isya, sholat isya dulu, kemudian takbiran lagi, jos terus sampai besok subuh ya, berjamaah lagi, dilanjutkan dengan sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Setelah sholat Idul Adha ada acara yang berikutnya, yaitu acara pemotongan atau penyembelihan hewan kurban berupa sapi ataupun kambing. Karena saat-saat ini kebanyakan kurban itu dari sapi dan kambing. Jarang sekarang orang yang kurban kerbau, bahkan jarang apalagi kurban onta, kurban kuda sudah langka di Indonesia ini. Tetapi yang paling banyak adalah korban perasaan. Yang paling banyak ini. Alhamdulillah sebagian jamaah sudah mendaftarkan diri ya untuk ikut beribadah kurban. Nanti besok kambingnya tinggal dibawa aja ke masjid setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, kambingnya diambil, dikasih nama, jangan lupa ya, dikasih nama, misalkan Juleha binti Adam, misalkan itu, dikalungkan di leher kambing yang berkorban. Alhamdulillah. Dan juga para penyembelih kurban hendaknya mengetahui ilmu-ilmunya menyembelih kurban dan bacaan-bacaannya, tata caranya. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang tata cara mewakili kurban. Ya, atau tata cara sebagai wakil kurban atau panitia kurban baik untuk penyembelihan maupun pengurusan. Pembagian dagingnya, ya, pengaturan-pengaturan yang lainnya. Yang pertama, kambing datang ke masjid, kemudian ada ijab qabul serah terima, ya, dari yang berkurban kepada wakil kurban atau kepada panitia, diserahkan. Misalkan ke Bapak Zakir, ini kambing saya wakilkan kepada jenengan, saya serahkan dan wakilkan kepada sampean, kepada jenengan untuk kurban di masjid. Ini contoh saja. Ya, saya terima
mewakili kurban daripada si Ahmad atau sampean dan siap untuk menyembelihnya karena Allah Ta'ala. Itu ada serah terima, jadi ada ijab kabulnya, serah terimanya saya serahkan dan pasrahkan kambing ini kepada sampean, namanya siapa sebut, Bapak Wasman ya, serahkan kepada Bapak panitia kurban di masjid. Ya, saya terima dan siap untuk menyembelihnya. Saya terima dan siap untuk menyembelihnya karena Allah Ta'ala. Atau saya terima mewakili kurban Ahmad atau kurban sampean untuk disembelih di masjid karena Allah Ta'ala. Nah itu cara ijab kabulnya ya. Ada cara ijab kabul seperti itu. Setelah diperasarkan, diterima oleh para panitia ya di masjid, baru dipotong ya, kemudian dipotong. Bagi yang memotong ada doa-doa yang perlu dibaca ya. Bagi yang memotong ada doa-doa yang dibaca, seperti pertama dijelaskan oleh para ulama dan dijelaskan dalam sebuah kitab fikih ya, bahwa bagi yang menyembelih atau wakil kurban yang memotong kurban itu, yang pertama sebelum menyembelih itu, setelah ijab kabul ada bacaan-bacaan yang dikerjakan, yaitu baca bismillah ya. Lengkapnya bisa baca a'udzubillah, kemudian bismillah, baca syahadat, sholawat, istighfar dan takbir. Setelah baca takbir 3 kali atau sekali boleh, kemudian baca doa. Kalau untuk kambing sendiri, baca doanya kambing sendiri yang motong sendiri, yaitu baca doanya bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, hadza anni, Allahumma taqabbal min zakir wa ali zakir ya karim. Nah itu. Kemudian untuk diri sendiri nih, motong kambing untuk diri sendiri ya, untuk korban diri sendiri. Kemudian dipotong sebelum golok nempel di leher ya, bacalah bismillahi wallahu akbar, tahan nafas, langsung dus nah di lehernya ya. Itu kalau kambing itu 3 jari dari rahang ya, 3 jari dari rahang itu tempat yang dipotongnya. Kalau sapi 5 jari dari rahang ya, kalau sapi 5 jari dari rahang itu tempat untuk memotongnya. Apal ya, untuk diri sendiri doanya bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, hadza anni, Allahumma taqabbal min zakir wa ali zakir ya karim. Kemudian langsung bismillahi wallahu akbar, langsung dipotong. Kalau kambing 3 jari dari rahang. Kalau untuk menyembelihkan kambing orang lain ya, kita sebagai wakil maka dirubah. Misalkan dari Ahmad kambingnya ini ya, namanya Ahmad. Jadi bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, hadza an Ahmad, Allah hadza an Ahmad bin Ibrahim, Allahumma taqabbal min Ahmad wa ali Ahmad ya karim. Langsung bismillahi wallahu akbar, des langsung dibeleh ya. Itu caranya. Kemudian kalau untuk sapi ya, kalau kita sebagai wakil yaitu baca doanya ya, gampang ya. Untuk sapi sebagai wakil baca doanya bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, hadza an, sebut siapa, an Ahmad wa Ibrahim wa Ismail, misalkan wasodikin sampai 7 orang disebut ya semuanya. Kemudian dilanjutkan setelah 7 orang disebut, Allahumma taqabbal minhum wa alihim,
Nah itu kan praktis. Ya Allah, terimalah korban-korban mereka yang disebutkan namanya satu persatu tadi, wa alihim dan keluarganya. Ya Karim, ya Allah yang Maha Mulia. Nah itu ya, cara memotong sapi ya, cara memotong sapi untuk orang lain. Kebanyakan untuk orang lain sih. Kalau untuk diri sendiri gampang, tinggal hadza anni, ya Allah taqabbal an Ahmad. Sebut namanya siapa yang berkorban diri sendiri. Hadaan itu untuk diri sendiri, ya, gitu ya. Terus sebut namanya, nama kita, ya, seperti An Zakir wa Ali Zakir, udah gitu aja. Atau wa'an, siapa sebut sampai 7 orang, ya. Ani wa'an fulan, wa'an fulan, wa'an fulan, wa'an fulan, itu kalau nyembelih sendiri sapinya untuk 7 keluarganya. Nah itu yang paling gampang. Itu ya biasa mewakili seperti tadi ya, doa mewakilkan motong sapi, ingat-ingat au bismillahi wallahu akbar Allahumma hada minka walaka hada an Ahmad wa an fulan wa an fulan wa an fulan, sebut sampai 7 kali. Kemudian Allahumma taqabbal minhum wa alihim, gitu. Allahumma taqabbal minhum wa alihim, ya Allah terimalah korban-korban mereka yang disebutkan satu persatu tadi namanya, walihim dan keluarganya. Ya Karim, enggak usah ya Karim juga enggak apa-apa, atau ya Allah bisa, ya itu mah hanya tambahan ya Karim, ya Allah yang Maha Mulia. Nah itu tata cara mewakili menyembelih kurban. Jadi jangan lupa ta'awudz bismillah, ya, syahadat, sholawat, istighfar, takbir. Nah, kemudian baca doanya tadi. Kemudian mau motongnya baca lagi, mau motong golok sudah siap, baca bismillahi wallahu akbar. Jangan bismillahirrahmanirrahim ya, tapi cukup bismillahi wallahu akbar. Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Kemudian terakhir bagi yang berkurban tapi mewakilkan, ya dalam sebuah hadis dijelaskan bagi yang berkurban tapi mewakilkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu cukup membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Nah itu bacaan bagi orang yang berkurban, baik kurban sapi maupun kurban kambing, tapi diwakilkan untuk memotongnya. Nah itu baca doanya cukup itu. Ari abdolnya mah dipotong sendiri, utamanya dipotong sendiri ya, utamanya. Tapi karena takut nggak tega, nggak tegel, nggak biasa, boleh diwakilkan. Tapi sunnah untuk ikut menyaksikan, sunnah untuk ikut menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, namanya juga sunnah. Ya sunnah menyaksikan, utamanya ya bagusnya disaksikan oleh yang berkorban tadi. Ya itu. Tapi kalau tidak mau, tidak tegal, tidak tega, ya udah nggak apa-apa, nggak udah disaksikan juga karena sunnah, ya. Jadi itu yang penting itu sudah serah terima nanti ya kepada panitia, kepada wakil kurban sebelum disembelih. Ini kurban dari siapa, namanya siapa, atas nama siapa, bin siapa. Nah, saya wakilkan kepada Anda dan diterima. Saya terima mewakili kurban daripada sampean. Saya terima kurban dari sampean untuk dipotong di masjid karena Allah Ta'ala, gitu kan? Gitu aja caranya. Oke, terima kasih para jamaah. Itulah sedikit informasi dan sekali lagi silakan yang mau berkurban ya, tinggal namanya Pak di bawah dia di masjid, siapa namanya, bin siapa. Kemudian ada uang operasionalnya ya, ada uang operasionalnya. Alhamdulillah Bapak Motekar sudah memberikan lebih ya, lebih dari cukup, alhamdulillah. Kemudian juga untuk kambing-kambing silakan ada uang operasionalnya ya, ada uang operasionalnya sepantasnya, silakan dikira-kira aja pantasnya ini ya.
sepantasnya lebih pantas, lebih baik gitu ya. Ada uang operasionalnya, karena andaikan plastiknya dibeliin pakai duit masjid itu nggak boleh, dilarang sama agama. Plastik ya, plastik untuk bungkus daging itu diambil dari uang kas masjid itu nggak boleh. Yang berkewajiban membeli plastik adalah yang berkurban. Kewajiban ngasih rokok ya kepada yang netelnya cat, yaitu yang berkurban. Kewajiban ngasih yang motong ya, kewajibannya yang ngasih yang motong adalah kewajiban yang berkurban. Alhamdulillah ya. Jadi supaya sempurna korbannya, tidak hanya ndala kambing bruk terus ditinggal kloyong ya, tidak, tetapi ini kambingnya, ini biaya operasionalnya untuk pengurusan kambing dan penyembelihan kambing. Udah, itu kan saya terima, itu nanti ijab kabul. Terima kasih lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Insya Allah korban kita mudah-mudahan bisa menjadi sempurna atau mendekati sempurna dan diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Sebentar lagi takbiran ya, nanti maghrib. Mudah-mudahan sedikit pencerahan, sedikit wawasan kita bertambah, kita bisa mengamalkan dan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam setiap kita melaksanakan ibadah kurban, insyaallah. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.